Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Jessi Laifia, NPM 22411908. Saya Maharani, NPM 22411005. Dan saya Auladis Sadina dengan NPM 22411910. Kami dari semester 3 Padi Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Erlangga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah di Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu dosen Nur Komariah Panjaitan MPD. Dalam video ini kami akan menjelaskan pengertian motivasi, tips motivasi, perspektif motivasi, dan jenis-jenis motivasi. Baiklah, langsung saja kita simak video penjelasan ini. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Perspektif motivasi, ada 4 perspektif dalam motivasi mengarahkan belajar siswa di kelas, yaitu yang pertama, perspektif behavioral. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Insentif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. Yang kedua, perspektif humanistik. Perspektif humanistik menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka. Insentif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif yang dapat mempengaruhi motivasi murid. Yang ketiga, perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan membantu motivasi mereka. Minat ini berfokus pada diri seperti motivasi internal murid untuk mencapai sesuatu atribusi mereka. Persepsi tentang sebab-sebab kesuksesan atau kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor dalam prestasi. Yang keempat, perspektif sosial. Kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Ini membutuhkan pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hubungan personal yang hangat dan akrab. Kebutuhan afiliasi murid tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu bersama teman, kawan dekat, ketertarikan mereka dengan orang tua, dan keinginan untuk menjalin hubungan positif dengan guru. Jenis-jenis motivasi. Secara umum motivasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Hamalik berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari 21 kebutuhan dan tujuan siswa sendiri. Siswa yang termotivasi secara intrinsik dapat terlihat dari kegiatannya yang ikut dalam mengerjakan tugas-tugas belajar karena butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya. Guru dapat menggunakan beberapa strategi dalam pembelajaran agar siswa termotivasi secara intrinsik, yaitu yang pertama, mengaitkan tujuan belajar dengan tujuan siswa sehingga tujuan belajar menjadi tujuan siswa atau sama dengan tujuan siswa. Yang kedua, memberi kebebasan kepada siswa untuk memperluas kegiatan dan materi belajar selama masih dalam batas-batas daerah belajar yang pokok. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berbeda dari motivasi intrinsik karena dalam motivasi ini keinginan siswa untuk belajar sangat dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Dorongan dari luar tersebut dapat berupa pujian, celaan, hadiah, hukuman, dan teguran dari guru. Motivasi ekstrinsik ini tidak selalu buruk akibatnya. Motivasi ini sering digunakan karena bahan pelajaran kurang menarik perhatian siswa atau karena sikap tertentu pada guru atau orang tua. Tips-tips motivasi. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 2. Membangkitkan minat siswa. 3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 4. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. 5. Memberi pujian setiap keberhasilan siswa. 6. Memberikan penilaian. 7. Memberi komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. 8. Menciptakan persaingan dan kerjasama.
Sekian dari video penjelasan kami terkait dengan pengertian motivasi, jenis-jenis motivasi, perspektif motivasi, dan tips-tips motivasi. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.